Oke. Selamat siang ya. Hari ini kita akan berbagi soal cake. Atau Anda tahu tentang cake itu bahasanya orang bilang bolu ya. Cake, bolu. Kalau orang Semarang bilangnya semua roti ya, tapi sepertinya cake itu beda dengan roti ya. Oke. Kalau kita bicara cake itu kalau kita lihat Google, sejarahnya itu dibawa oleh orang Belanda dari Eropa ya. Jadi masing-masing negara di Eropa tuh punya satu jenis cake. Misalnya Sachertorte dari Austria, seperti itu ya. Kalau Indonesia apa ya? Indonesia nggak tahu saya. Nah, terus kemudian cake sarang semut ya, itu asli Indonesia ya. Terus ada juga katanya dari Mesir kuno untuk proses upacara keagamaan. Tapi apapun itu, zaman sekarang semua orang bisa bikin cake. Kenapa? Karena mudah. Anda cuma punya satu mixer, hand mixer, atau Anda bikin cake tanpa mixer pun bisa. Pengocoknya pakai balon whisk ya. Nanti saya akan jelaskan berapa alat yang wajib untuk bikin cake ya. Kenapa sih kita harus repot-repot bikin cake? Kenapa kok tidak beli saja ya? Karena kalau Anda buat cake itu Anda bisa mengontrol bahannya. Anda bisa tahu, bahan yang saya pakai ini bahan yang bagus, bahan yang oke, bahan yang sehat. Kalau kita beli di tempat yang kita tidak tahu, kadang penggunaan unsur kimia ataupun ya untuk kejar omset itu tuh kita tidak tahu itu kualitas bahannya seperti apa. Jadi Anda boleh beli tempat lain, tapi kalau Anda mau belajar buat juga oke juga, itu tidak salah. Apalagi masa pandemi gini, Anda bisa buat cake untuk dijual, untuk buat online, karena cake itu ragamnya banyak dan jangan takut Anda bersaing dengan orang lain ya. Oke, kita akan bahas. Saya ada catatan, jadi saya nggak akan kemana-mana larinya. Terus kalau aku gagal bikin cake gimana? Nggak masalah, Anda trial error terus, Anda coba terus. Kalau gagal, coba lagi ya. Kalau masih gagal, ikut kursusnya Coconut ya. Itu nomornya di bawah ini, nanti silahkan Anda ikut kursus. Terus bahan cake itu apa? Kita tahu bahwa bahan yang utama adalah tepung. Tepung untuk cake ada tepung protein rendah atau protein sedang, dan harus Anda beli yang oke ya. Ada merek Sriboga, Bogasari, Kotobuki, Komachi, gitu-gitulah ya. Yang penting tepungnya itu masih kering, tidak menggumpal, Anda ayak ya. Dan Anda bisa timbang tepung itu baik secara gramasi ataupun cup ya. Cup itu dipakai oleh resep-resep orang luar. Satu cup tepung kalau nggak salah 225 gram ya, tapi pakai gramasi aja. Timbangan digital sekarang murah di Shopee ya, Tokopedia. Terus pengocok adonan, tadi yang saya bilang adalah pengocok untuk bikin cake adalah pakai balon whisk atau mixer tangan. Harga mixer tangan sudah cukup murah. Anda bisa beli dengan harga 100.000 sampai 200.000 di marketplace. Jadi tidak ada kata bahwa alatnya mahal, no, enggak. Dan aku enggak punya oven, ya udah bikin kukusan. Aku punya dana beli oven murah, ya udah beli oven tangkring. Enggak masalah. Anda tidak harus punya alasan untuk aku tidak bisa berusaha untuk bikin cake ya. Jadi alat yang dibutuhkan adalah tadi pengocok, bowl, baskomnya. Jangan pakai baskom yang aluminium ya, kadang itu bisa menimbulkan warna kehitaman. Anda pakai ya stainless, kalau nggak ada stainless plastik ya. Kalau yang tren-tren pakai kaca, nggak usah lah, itu nanti kayak putri salju, ya Cinderella ya. Terus usahakan tepung itu diayak sebelum dibuat supaya tidak tadi menggumpal, kering. Kalau misalnya agak lembab, Anda bisa sangrai dulu supaya hasil cake-nya oke ya. Apalagi ya, spatula untuk
adu-adu. Anda tidak bisa pakai sendok makan untuk adu-adu. Untuk kapasitas kecil mungkin bisa, tapi untuk kapasitas sudah berapa loyang itu Anda harus pakai spatula, sendok karet, sendok kayu murah. Barang-barang dari China juga sudah datang murah, tidak harus yang mahal ya. Terus kemudian juga dari situ Anda butuh pisau roti. Satu hal lagi, pisau roti itu bukan pisau seperti pisau potong daging. Pisau roti itu bergerigi seperti gergaji. Jadi Anda kalau potong kue itu modelnya jangan langsung set gitu, tapi seperti orang bergergaji ya. Dan harganya sudah cukup murah juga, ada di beberapa toko bahan kue online juga oke, nggak masalah. Jadi murah juga. Dan pisau palet untuk dekorasi kue, nanti step berikutnya kalau Anda memang mau masuk ke dekorasi, Anda butuh pisau palet ya. Ada lagi rak pendingin. Sorry, rak pendingin kalau loyang itu penting ya. Loyang dari aluminium biasanya, atau loyang dari tanah liat, atau loyang dari silikon. Apapun Anda oles dulu dengan mentega putih, mentega butter, atau minyak, atau cairan untuk agar tidak lengket. Anda berikan kertas baking paper ya, jangan kertas lipat ya, jangan kertas kado ya, itu kertas baking paper. Terus kemudian loyang itu macam-macam, dari yang kecil sampai yang gede, kotak, bulat. Kalau saya bicara soal loyang itu ada produk dari Amerika, Wilton, itu loyangnya bagus-bagus. Nanti kapan kita akan bahas ya. Terus kemudian dari loyang itu kita tuang ke rak pendingin yang sudah diolesi, ditatakin oleh kertas roti ya, supaya cake itu tidak cepat bau ya, karena udara uap panas itu bisa keluar dengan maksimal. Kemudian ada yang kita sebut dengan meja putar untuk dekorasi kue, itu nantilah kita step berikutnya. Ada rolling pin juga, itu nanti. Dan yang pasti bahan untuk cake itu apa aja? Tepung, tadi saya sudah bilang tepung yang multipurpose atau tepung cake ya, apa itu, ninja atau segitiga atau kunci, apapun. Lemak Anda boleh pakai butter, margarin, minyak, dan salted, unsalted terserah, tapi ada orang yang suka dengan unsalted, itu optional. Kemudian telur, Anda pakai telur ayam negeri ya, boleh pakai ayam telur kampung, telur bebek, asal jangan telur puyuh ya. Telur ayam itu beratnya 50-60 gram ya. Semakin banyak kuning telurnya, kue itu semakin legit. Tetapi karena semakin legit, jadi dia semakin, katanya semakin awet, tapi costnya juga tinggi. Satu telur campur itu ibarat 2 kuning telur. Jadi Anda bisa menggantikan mau pakai telur campur ataupun kuning telur ya. Dan gula ya, Anda kalau bikin cake gulanya macam-macam, ada gula pasir, gula kastor, gula brown sugar, gula palm, fruktos, glukos, apapun. Jangan pakai gula batu ya. Mau pakai Tropicana Slim, gula diet, bisa juga. Resepnya beda-beda, jangan semua Anda satukan resep A untuk gula A, beda ya. Jadi itu nanti akan dibahas step by step. Anda silahkan ikutin YouTube saya akan bahas, mungkin tidak bisa langsung tapi step by step. Kemudian ada soda kue dan baking powder. Lah itu banyak pertanyaan. Soda kue digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung asam seperti coklat, santan, dan baking powder untuk sebaliknya. Tapi rata-rata soda kue, baking powder, emulsifier adalah bahan-bahan untuk membantu pengembangan sebuah kue. Jadi Anda perlu diperhatikan, membantu. Tanpa itu pun bisa kalau kondisi bahannya semua bagus. Cream of tartar digunakan untuk sifon, biasanya untuk membantu putih telur tetap kaku dan tetap mengembang. Dan biasanya kita memberikan aroma. Aroma itu bisa juga berasal dari susu bubuk, bisa juga berasal dari essence, ekstrak, ya, bisa juga dari vanila, vanila asli, vanila pot, atau vanila bubuk, vanili ya, kalau bubuk itu vanili. Terus atau Anda mau rasa-rasa margarin, rasa butter, itu juga bisa. Jadi dari aslinya lemak yang Anda pakai. Kalau Anda pakai minyak goreng,
Ya rasanya plain, kecuali minyak gorengnya bekas goreng ikan asin ya, berarti cake-nya rasa ikan asin kan gitu. Terus atau bekas goreng tempe, berarti cake rasa tempe. Ada, itu mungkin lagi viral, Anda buat aja ya. Terus apalagi ya, oven. Tadi yang saya sudah bilang, nggak punya oven pakai kukusan ya. Cake yang pakai kukusan banyak, brownies kukus, cake kukus. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bikin cake tanpa oven. Tapi kalau Anda butuh oven, Anda bisa pakai oven tangkring. Oven tangkring itu harganya sekitar 200.000. Pakai kompor aja. Nggak punya kompor, ya sudah, nggak usah buat cake, beli aja ya. Mosok nggak punya kompor, semua orang pasti punya kompor lah. Terus panggangnya, tahu cake-nya matang atau enggak kapan? Ya Anda tekan-tekan cake-nya itu. Kalau Anda tusuk dengan tusuk sate, tapi yang baru, jangan bekas sate. Terus Anda bisa juga lihat kalau atasnya sudah gosong tapi masih goyang-goyang, Anda bisa tutup dengan aluminium foil. Panggangnya hati-hati, cake yang tebal dengan loyang yang tinggi itu suhunya rendah dan lama. Kalau cake yang tipis itu lebih cepat ya. Nanti bolu gulung, cake gulung, lapis Surabaya, lapis legit itu suhunya beda-beda. Ada api atas, ada api bawah ya. Anda harus pelajari, kenali oven Anda ya. Ovennya si A sama si B pasti beda. Apakah oven harus brand yang mahal baru bagus? Enggak. Oven yang tangkring aja Anda bisa bikin cake yang enak ya. Modal kompor aja bolang-baling sama cakwe enak ya kan. Anda cuma punya kompor yang pakai biasa aja, kue Bandung, cookies enak ya. Jadi tidak ada alasan oven mahal bisa bikin kue lebih enak. Yang penting adalah bahannya, tekniknya, resipinya. Jangan lupa kalau mau kursus sama Coconut bisa. Tekniknya, caranya, ovennya, bahannya, dan latihan. Anda harus latih diri Anda, jangan patah semangat. Gagal biasa, setiap orang bisa gagal. Tapi kalau Anda menyerah, itu yang jadi masalah. Oke? Terus oven harus dipanaskan dulu ya. Terus mengadukan tepung juga harus hati-hati. Itu nanti step by stepnya akan saya bahas ke depannya. Dan tengah kuenya biasa kita kasih selai, kita kasih buttercream, kita kasih fla ya. Kalau Anda pernah tahu merek African Gatiou, itu pakainya fla ya. Fla dibuat dari susu, kuning telur, maizena, dan bisa seperti krim ya. Biasa untuk isian untuk isian cuk pastry. Wah, bahasa kerennya cuk pastry. Apalagi sudah, kalau cake rata-rata seperti itu. Oh ya, untuk telur Anda bisa simpan di kulkas, tetapi untuk digunakan Anda keluarkan dulu 10-15 menit supaya suhu ruang. Dan penggunaan butter tadi ada yang prefer pakai unsalted, tidak masalah. Tetapi butter yang beku Anda keluarkan jangan kelamaan, 15 menit dari kulkas ya. Kalau Anda buat pastry malah butternya harus beku. Seperti itu. Terus jangan lupa alas untuk buat dijual cake itu Anda butuh alas yang oke. Jangan buat alas yang jelek. Cake-nya udah bagus, bahannya bagus, alasnya sobek-sobek yang nggak laku ya. Anda investasi untuk alasnya yang lumayan oke, yang bagus, supaya bisa menjual. Kira-kira seperti itu. Terus gelas ukur itu juga penting. Tadi bowl sudah saya bahas. Dan kira-kira yang saya tahu adalah bahan cake adalah tepung, gula, telur, mentega, aroma, emulsifier ya seperti SP, TBM, ovalet, baking powder, soda kue, dan kemudian ada loyangnya. Loyang masuk oven, masuk ke rak, kita dekor, dijual, besok palet, ada besok roti. Kira-kira seperti itu step by stepnya. Anda silahkan subscribe, ikuti YouTube saya, nanti kita akan bahas banyak mendalami soal cake dan teman-temannya. Oke, see you, bye-bye, sehat selalu. Semoga Anda diberkahi kelimpahan dan manfaat dari apa yang saya bagi bersama Anda. Bye.